Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam kebahagiaan untuk Bapak Ibu kita semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dian Heri Sofyan beserta jajarannya, pengurus nasional IALI 2023 sampai 2026. Betul ya Pak? Oh 25. Ya. Kemudian Ibu Suci Wijaningin Rumas TMT sebagai Ketua Mali dan jajarannya dan seluruh tim. Kemudian pengurus daerah, pengurus provinsi IALI Jabar Pak Firmansyah dan tim. Ketua IALI Banten yang masih ada di sini Pak Robin dan Pak Khairul. Dan teman-teman semua juga panpel yang hebat sekali. Pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk mengantarkan sebagai moderator diskusi profesi Ikatan Arsitek Lanskap dalam rangkaian acara Musyawarah Provinsi IALI Banten 2023, Musyawarah Provinsi ketiga, dan telah hadir bersama kita yang kami banggakan Bapak Ahmad Suryadi Hamzah atau yang dikenal dengan Pak Didi dan Bapak Bambang R. Yudawan yang dikenal dengan nama Pak Yuda. Semua para pakar yang ada di sini nih, saya minder nih duduk di sini bersama beliau. Ini jadi kita mendapat kehormatan kedua beliau ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk tidak berlama-lama kita akan memulai talk show atau diskusi profesi yang berjudul pembangunan berkelanjutan dengan arsitektur lanskap, Sustainable Development through Landscape Architecture. Untuk pembicara pertama adalah Pak Didi dan izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Pak Ahmad Suryadi Hamzah, pendidikan formal adalah di Master of Management Program Pasca Sarjana S2, kebalik ya Pak, S2 Universitas Trisakti 2004-2006, dan sebelumnya beliau adalah Sarjana Arsitektur Lanskap dengan program Sarjana S1 tahun 96 sampai 2001 dari Universitas Trisakti Jakarta. Pengalaman pekerjaan tahun 2013 sampai sekarang di PT Bumi Serpong Damai Tbk atau Sinarmas dan Group. Beliau adalah Landscape Manager, Urban Planning Department Deputy Group CEO Office, Technical Advisor, Quality Control and Traffic Management. Agustus 2010 dan Juli 2013 PT Alpha Gold Land Realty Tbk Alam Sutra Group dengan posisi jabatan Section Head. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman organisasi sebagai Koordinator Komisi 4 Kongres Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti atau MMU Sakti, bidang kerja pengembangan organisasi tahun 2021. Kemudian beliau juga Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti tahun 1999 sampai 2000. Nah mungkin kalau itu singkatnya, mungkin kalau dibacain semua terlalu lama ya. Kami persilakan Pak Didi untuk memulai paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Mali, IALI, PN IALI, dan hadirin semuanya, rekan-rekan seprofesi, pengurus IALI Banten. Di sini saya coba membuat satu pandangan mengenai profesi, hal yang saat ini saya jalanin sebagai seorang landscape architect. Di sini sesuai dengan tema pembangunan berkelanjutan, topiknya di BSDCC dengan arsitektur lanskap. Hal ini kenapa coba diinformasikan
coba saya presentasikan karena ingin membuka sesuatu bahwa landscape arsitek itu saat sekarang sangat dibutuhkan, tetapi orangnya langka. Mungkin itu catatannya. Mungkin next di slide kedua. Ya, sebelum masuk ke peran serta arsitektur lanskap di pembangunan berkelanjutan, khususnya di Bumi Serpong Damai, di sini saya coba kasih gambaran global mengenai posisi BSD itu sebagai kota satelit, kota mandiri, di mana satelitnya Jakarta sebagai salah satu pelopor properti pertama ya, sebagai kota mandiri pertama di Indonesia. Di sini mempunyai prinsip atau campaign yaitu senyum ya, smile, BSD smile. Kalau kita bilang one smile semuanya, kita membuat sesuatu campaign kita ada mulai dari senyuman. Seperti itu. Di sini kenapa seperti itu? Sebagai konsep dasar bahwa BSD penghormatan terhadap alam dan hidup berkelanjutan dalam lingkungan yang beragam dan bahagia. Karena sesuatu kalau kita mulai dengan senyum pasti bahagia, hasilnya akan bahagia, kita sehat, kita bahagia, dan membuat kita semuanya ikut merasakan seperti itu. Next. Ini sekilas mengenai BSD. Tadi yang sebelumnya di Navafak udah sekilas juga bahwa BSD itu kurang lebih luas lahannya 6.000 hektar, di mana pengembangannya kita bagi beberapa fase. Fase pertama itu adalah BSD Timur, mungkin sudah hampir 100% pengembangannya. Kita saat sekarang ada fase 2.1, fase 2.2, dan fase 3 yang kita sebut adalah West BSD. BSD bagian barat dari sisi timur. Seperti itu, dari Cisadane ke arah Pagedangan atau Legok Tiga Raksa, seperti itu. Next. Nah, ini secara prinsip gambaran future mimpinya BSD. Ini master plan BSD City. Jadi kalau kita bisa lihat posisi kita ada di Napapak, ada yang kita GOP, Ion Mall, ICE, dan Cubic. Itu sebagai sentra-sentra nodes atau identitasnya. Seperti ini 6.000 hektar, di mana sisi kanan itu adalah timur, di tengah itu adalah sentral, di sisi kiri adalah west baratnya. Next. Nah, masuk langsung apa peran serta arsitektur lanskap terhadap pembangunan BSD yang temanya sesuai dengan tema hari ini adalah berkelanjutan. Di sini saya kutip di pedoman umum pembangunan guidelines-nya BSD secara overall. Jadi kita punya buku panduan pembangunan. Kalau di pemerintah kan ada master plan, ada rencana induk, ada RTDR, ada RT. Nah, kita ada namanya rencana umum kita. Kita bilang ini pedomannya yang waktu itu disusun sama konsultan yaitu ICOM. Mungkin waktu itu zamannya Mbak Nuli di ini. Jadi ini visinya, dan ini terus menjadi pedoman-pedoman yang kita bawa sampai saat sekarang. Waktu menuju detailnya mungkin akan kita coba, karena ini terus bergerak, tapi secara rohnya tidak berubah dari ini. Di mana overall visinya, landscape visinya adalah taman bukan di dalam kota, tapi kota di dalam taman. Jadi itu. Jadi taman itu, landscape itu bukan bagian dari kotanya, tapi kotanya bagian dari taman. Seperti itu yang kita ini. Karena kebenaran CEO kita sangat konsen terhadap landscape, terhadap pohon, dan dia kecintaannya sangat tinggi. Mungkin Bu Muzia tahu karena banyak pekerjaan di sini.
Pak Michael Wijaya seperti itu. Nah, ini dari ini alurnya bahwa di sini ada kita yang kita bilang secara overall kita membuat satu gateway, ada landmarknya, ada roadnya sebagai linear parknya, ada park, ada untuk activity, di mana kesemuanya itu menjadi suatu suasana untuk welcome atau kedatangan dan destinasi. Jadi orang datang dan kita dalam tanda kutip kita paksa untuk nyaman tinggal di BSD City. Nyamannya bagaimana? Ya ntar kita coba dalam satu visi kita, visinya kita bagi 4 kategori. Visi pertama adalah menciptakan struktur perkotaan yang jelas. Jadi landscape itu salah satu bagian utama dan penting dalam menciptakan struktur perkotaan yang ada di BSD City. Kedua, menetapkan distrik yang berorientasi. Di sini kita bilang bahwa gateway atau petunjuk orientasi sehingga orang mengenal ketika datang, orang mengenal satu identitas yang kita bangun di kawasan kita. Ketiga, menyediakan bermacam ruang terbuka. Ya mungkin ada yang namanya taman kota, ada bicara commercial park, ada beberapa titik-titik. Nah, di mana ke semua visi ini yang utama adalah semangat atau campaign-nya BSD adalah building for masa depan, membangun untuk masa depan. Nah, disinilah kita membuat visi keempat itu menjaga kelangsungan dan kelestarian masa depan, di mana hal-hal yang kita bangun sangat memperhatikan yang namanya ekologis, ekosistem, dan kita mempertahankan aliran sungai, resapan air terhadap kawasan. Next. Lebih detail lagi, kita coba untuk menjelaskan visi pertama, menciptakan struktur perkotaan yang jelas, di mana membuat ruang terbuka yang berfungsi sebagai konektor sosial, jadi sosial ke masyarakat. Jadi bagaimana orang berkumpul, bagaimana orang bersosialisasi, bagaimana satu jalan ataupun ini terkonekkan, bagaimana hutan kota itu connect terhadap kehidupan, kayak kita tadi jalan, bagaimana satu klaster ada botanical parknya. Jadi ada sesuatu simbol-simbol gateway yang teridentifikasi, ada connect terhadap green ribbon-nya sendiri, hierarki dari streetscape-nya, sehingga pengguna untuk berjalan kaki, bersepeda atau apa tidak harus campaign-nya kan bicara bahwa kita coba mengurangin orang tergantungan terhadap bahan bakar bumi, ya kita coba campaign terhadap ruang yang ramah terhadap pengguna. Seperti itu. Next. Di sini visi kedua, menetapkan distrik yang berorientasi. Jadi kita coba bagaimana orang menikmatin, orang berjalan, orang keliling dan penghuni ataupun tamu yang ada di sini easy access sebenarnya. Bagaimana semua yang kita bangun aksesnya mudah, dan ketika itu kita pertimbangkan dengan bagaimana kita menetapkan distrik yang berorientasi. Next. Ketiga, tersedianya berbagai macam ruang terbuka, diantaranya ruang publik. Bagaimana kita menciptakan tempat yang nyaman, asri, aman, bersahabat, seperti itu. Kesempatan untuk masyarakat berkumpul, karena fenomenalnya di kita itu ini yang terus kita studi ya, yang terus kita ini, orang Indonesia itu punya habit susah untuk jalan, susah untuk menghargain, karena rasa pedulinya sangat tinggi. Akhirnya bangkunya dibawa ke rumah, tempat sampahnya dibawa ke rumah, saking sangat menghargain, takut dirusak orang. Nah itu
itu coret-coretan, vandalisme, nah seperti itu. Tetapi memang kita punya prinsip buat mereka sampai bosen. Jadi ketika mereka coret, mereka hilang, kita pasang lagi, kita cat lagi. Karena memang sejarahnya Singapura juga seperti itu dulu ternyata. Jadi kita bikin seperti itu. Terus karena memang hal itu yang kita rasa ruang-ruang publik kita. Nah, tapi kalau kita bicara tadi kita jalan di Botanikat itu private. Ya kelihatan bagus, tapi ketika publiknya itu yang jadi PR-nya sebenarnya. Menyuguhkan berbagai atraksi, kita berharap bahwa tempat kumpul itu adalah tempat sosial untuk pengguna, untuk masyarakat sebenarnya. Jadi bukan hanya di Instagram atau Facebook ketemunya, tapi ada ruang yang kita ciptakan seperti itu. Karena setelah pandemik sepertinya orang cenderungnya ke ruang terbuka. Seperti itu, mungkin semua kalangan dari anak-anak, dari remaja, dewasa, dan orang tua. Seperti itu, next. Ini yang kesimpulan di visi keempat sesuai dengan tema ini, menjaga kelangsungan dan kelestarian untuk masa depan. Karena memang kita punya campaign membangun untuk masa depan. Belajar dari masa lalu, merencanakan di sekarang, tapi manfaatnya untuk masa depan. Disinilah menetapkan kata kuncinya fungsi ekologis sehingga habitat dan ekosistem kawasan dapat terjaga dengan baik. Nah ini kita sampai tiap bulan itu ada laporan report terhadap kadar udara kita. Kita lagi merencanakan untuk kita sudah ada peta semua dan saat sekarang terbangun adalah untuk aliran air Mandarin dan Sungai Cisadane semuanya dan kita lagi coba membawa itu kepada smart. Kita ada namanya smart drainage. Kita akan pantau fluktuasi dan kenaikannya terjadi masalah apa dan kita juga ada resapan air dan kita terdata dan saat sekarang kita ada data dan kita laporkan ke badan untuk report terhadap green development-nya BSD City. Itu tiap kita menanam pohon dan itu ada datanya, ada pustakanya dan kita laporkan ke badan green building atau apa ya. Saya nggak terlalu ini karena di luar ini. Nah ini kenapa? Karena mengurangi efek panas daratan. Nah ini yang kenapa akhirnya kita tahu kenapa ketika kita ke luar mungkin orang-orang kita ya contohnya di negara tetangga kita Singapura orang Indonesia tuh mau jalan loh ke Orchard semuanya jalan tapi kenapa di kita nggak mau jalan itu yang akhirnya itu kita sampai sempat diskusi kenapa sih ada apa padahal kalau bicara hijau lebarannya kita tapi di sana ternyata satu kenyamanan mereka itu teduh dan udaranya nyaman dan kalau kita perhatikan debunya nggak banyak karena ternyata kualitas udaranya bagus. Nah di kita jalan dikit muka kita hitam banget tuh. Nah akhirnya kita bagaimana kita membuat ini menjadi teduh dan kualitas udara kita jaga. Tapi ini by proses bagaimana semuanya juga ada daur ulang karena kita berharap kita punya nursery dan ada dalur untuk kompos sehingga sampah-sampah yang dihasilkan itu akan kita daur dan itu menjadi pupuk bagi tanaman kita untuk landscape kita. Ada menjaga fungsi ekologis. Ya semangatnya adalah bagaimana itu tadi orang akan jalan, orang akan main ke taman, orang akan memanfaatkan ini semuanya kalau bersih dan hijau seperti itu. Next. Nah, dari visi lanskap untuk pengembangan kota di kawasan BSD diterapkan terhadap 4 komponen utama. Ini yang menjadi di kita. Ini pekerjaan yang rutinitas bagi saya sebagai seorang landscape architect untuk di kota city development. Itu ada yang namanya kita sebut gateway, ada yang disebut namanya streetscape, open space dan green belt. Di mana saat sekarang kita lagi fokus untuk membuat setelah akses tol dibuka kita lagi menata bagaimana membuat satu gateway yang ini dan itu konsen bagian dari landscape architect seperti itu streetscape
open space, ada beberapa yang kita jalankan. Nah, ini juga fokus kedua adalah Greenbelt. Kita mau menyambungkan dari sisi selatan kita menuju utara. Jadi kalau dari kita nih, kalau fokusnya dari Avani, jadi dari sisi sini, nih kita bilang Avani, ini perbatasan sama Gading Serpong, Greenbelt kita lebih kurang ada 11 km. Dan itu kita mau campaign itu sebagai tempat jogging track dan bersepeda community. Jadi seperti itu, ini kita bikin nyaman. Tahun ini kita akan bangun sisinya Napapak. Tadi kita jalan di Botanical, di seberang sananya itu sebenarnya Greenbelt. Tahun ini sudah dianggarkan, mungkin di 2 bulan kemudian kita akan bangun itu. Next. Nggak ada gambarnya. Oh, nggak ada. Ada, harusnya ada. Di situ ada. Maaf ininya karena ada slide yang ini. Ya. Nah, ini yang maaf saya pindah posisi. Jadi ini yang kita sebut satu gateway, Green Boulevard Gateway, gateway konsep. Mungkin kalau ini udah kita bangun, ini konsepnya seperti ini Cisadane, yang ada kalau kita masuk pertama masuk ke BSD barat akan ketemu ini yang kita sebut Green Boulevard Gateway konsep, di mana hasilnya seperti ini. Memang ini terinspirasi dengan Jasmine. Kita Jasmine, kita buat ukiran artworknya mencirikan Indonesia, budaya Indonesia ya. Ini ukiran walaupun bahannya dari galvanis dan resin. Ini yang kita sebut Grand Boulevard Streetscape Concept seperti ini. Ini yang sudah kita laksanakan. Mungkin yang kita bilang hijau, teduh, kualitas dan pedestrian pejalan kakinya yang nyaman. Ini kita open space konsep. Ini yang kita sebut kalau di sini di perempatan menuju Ion. Ini kita sebut water court namanya. Ini ada hasilnya seperti ini, sudah ada. Jadi implementasinya, jadi kalau sebelum Ion pasti lewat ini ada landmark, ada tree canopy, giant canopy-nya. Ini yang kita sebut Greenbelt concept. Ini yang sudah ada, ini sisi The Breeze. Nah seperti ini, karena prinsipnya bahwa kita membangun di sini adalah kotanya di dalam taman, bukan taman di dalam kota, seperti itu. Ini visi kita, sehingga hal-hal yang bagaimana semua gateway, streetscape, open space dan Greenbelt itu menjadi terintegrate, jadi terkonekkan semuanya. Jadi menjadi satu, dan ini menjadi sesuatu target kita tuh punya hampir 100 km terkonekkan, sehingga ketika kita ada event, ada apa, itu campaign kita untuk sekarang 100 km pedestrian terkonek untuk tahap sekarang ini.
yang kita bangun. Nah, tantangan terberatnya adalah sebenarnya bagaimana memelihara dan menghargai. Itu behavior dari orang-orang kita, itu yang agak susah di kita. Nah, mungkin seperti itu sekilas dari apa yang saya sebagai seorang landscape arsitek menjalankan profesi saya seperti ini. Ini yang nyata yang saat sekarang kita jalankan, bahwa profesi ini sangat dibutuhkan. Tadi dibilang sebelumnya bahwa agak langka, memang bukan agak langka sih, tapi memang tidak tereksposkan saja, mungkin seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya ya sepertilah informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didi. Bapak Ibu, saya tadi lupa menyebutkan Pak Didi ini juga adalah Wasekjen PN IALI 2023-2025. Oke, kita beri aplaus untuk paparan dari Pak Didi. Bapak Ibu semua, saya kira saya tidak perlu memberi ulasannya, semua sudah jelas. Dan nanti kalau saya memberi ulasan malah salah ya Pak, kualat nanti saya Pak ya. Baik, kita langsung menuju ke pembicara kedua yang bukan the list ya Pak, tapi ini tamu istimewa ini dari pakarnya ini ya Pak. Pak Bambang R. Yudawan, beliau lahir di Tokyo Pak, 25 Desember 1962. Nah ini lahirnya juga di Tokyo ini, luar biasa. Pak Yuda, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Arsitek Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Beliau juga anggota tim ahli cagar budaya pemerintah Provinsi Jakarta, kemudian juga anggota tim ahli bidang arsitektur otoritas jasa keuangan, anggota tim penilai teknis deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau juga anggota tim teknis pengadaan pekerjaan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Asian Games 2018. Pak Yuda juga anggota tim penasihat kegiatan RTBL Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, anggota tim ahli cagar budaya nasional, ketua Poja RUU Arsitek, tenaga ahli arsitektur urban design Bank Indonesia, ketua tim juri untuk Profesor Teo Awards Indonesia, dan anggota tim pertimbangan Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Beliau juga anggota kelompok kerja aksesibilitas Departemen Sosial, anggota tim penasehat arsitektur Kota Jakarta, anggota tim profesional project management unit Departemen Kimpraswil atau PU, anggota lembaga pengembangan jasa konstruksi Jakarta, anggota tim sidang pemugaran Jakarta, serta anggota tim penasehat konservasi Bank Indonesia di Jakarta Kota. Mungkin saya singkat saja ya Bapak, ini panjang sekali CV-nya beliau. Yang jelas beliau juga adalah tim leader pembangunan infrastruktur pemukiman kawasan Kota Lama Medan, kemudian co-designer kantor OJK Maluku di Ambon, dan tim pemugaran bangunan cagar budaya AA Maramis Kementerian Keuangan. Publikasinya banyak sekali, apalagi pendidikan dan pelatihan. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf Pak Yuda. Ini untuk tidak berlama-lama, kami langsung serahkan Pak Yuda waktu dan tempat untuk paparannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pertama-tama terima kasih sudah diundang karena ini satu kehormatan. Kalau bukan gara-gara Mas Bintang ini aku nggak di sini Mas. Jadi matur nuwun sangat. Terima kasih ketemu kawan-kawan lama, mungkin juga ada kawan baru. Ada senang jadi temannya Pak Abbas kan gitu ya. Kalau tetangganya nggak enak. Pak Andi juga. Terus juga yang lain-lain ada Pak Ketua. Lama nggak jumpa langsung, selalu di Zoom. Pertama-tama tentu mengucapkan selamat, mudah-mudahan musyawarah Provinsi IALI Banten berlangsung dengan lancar. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di meja tadi, Banten beruntung karena Bapak Arsitek Lanskap Dunia pernah mendarat
merapat di Pelabuhan Anyer, nggak di tempat lain, mohon maaf ya, nggak di tempat lain, cuma di Anyer, ya nggak ke Jakarta, nggak ke Palembang, nggak ke IKN, nggak ada. Nah, cuma ke Anyer gitu. Bahkan dari dunia saya arsitek dunia yang bisa disebut tokoh-tokoh nggak ada yang pernah ke Indonesia. Le Corbusier, Walter Gropius, ya misalnya Mies van der Rohe nggak ada yang pernah ke Indonesia. Tapi arsitek lanskap bersyukur walaupun waktu dia merapat ke sini belum jadi arsitek lanskap. Dan tadi sekali lagi terima kasih BSD mengingatkan saya pada pengalaman saya 32 tahun yang lalu. Kebetulan bangunan saya masih ada tuh terminal bus yang tahap pertama itu. Masih ada nggak ya? Belum dibongkar kan? Yang dekat masjid. Ya dulu bantu Pak Yosantoso, Pak Budiarsa sama Pak Pinky tahun 90. Jadi sangat sederhana waktu itu cita-citanya. Yang penting bikin fasos dulu gitu ya, sebelum kemudian bikin rumah mewah. Jadi ya ingat-ingat tadi, terima kasih diingatkan lagi soal BSD. Baik, saya akan menyampaikan sesuatu bukan sebagai ahli ya. Saya bukan sejarawan juga, saya hanya arsitek. Tapi kebetulan suka baca. Jadi kebetulan sejak 10 tahun yang lalu saya menemukan buku dan membaca bahwa ternyata Frederick Law Olmsted itu pernah merapat di Anyer gitu. Saya juga agak kaget juga karena selama ini nggak pernah dengar. Bahkan dari kuliah Pak Slamet pun juga nggak pernah cerita kalau Olmsted pernah merapat di Anyer. Jadi kita akan sedikit sharing sebenarnya karena saya rasa kalau soal lanskap arsitektur, saya kan nggak mungkin cerita air kepada ikan ya. Ikan lebih tahu soal air lah daripada saya gitu. Jadi saya akan cerita apa yang saya tahu, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan, syukur-syukur juga bisa menginspirasi bahwa ada tokoh besar dari dunia lanskap arsitek yang pernah merapat di Pelabuhan Anyer dan orangnya juga ternyata otodidak ya. Otodidak. Jadi kalau tadi Pak sempat di sipil gagal Pak, no problem Pak, dia bahkan nggak sekolah Pak. Baik, jadi Olmsted 1822-1903, berarti dia meninggal usia 81. Nah, lanjut. Singkat saja, jadi lahir di Hartford, Connecticut, termasuk salah satu kota pertama yang tumbuh di Amerika sebelum kemerdekaan. Jadi sebagian besar datang dari Inggris dan ada di pantai timur. Dan kita harus bisa bayangkan 1822 ini kalau di Inggris sebutnya Victorian. Situasinya sains mulai tumbuh dan berkembang, kemudian ada banyak harapan yang terjadi di seluruh dunia, tapi sistem sekolah juga sebagian besar mulai mengikuti sistem Prusia, karena dulu kebanyakan kan magang, tapi kemudian sistem sekolah mulai tumbuh, dibangun oleh Prussian government karena mencari tenaga kerja yang terampil dan memenuhi standar. Nah, ini standar itu dari Prusia. Umur 4 tahun ibundanya wafat dan ini kemudian tentu mempengaruhi situasi dia dan pada saat itu dia dititipkan pada banyak rumah-rumah asuh, jadi semacam kindergarten atau taman kanak-kanak. Kemudian dia tentu bapaknya menikah lagi dan punya adik tiri kemudian. Selama 10 tahun, umur 7 sampai 17 ya boarding school dan sangat umum di masa itu karena orang tua juga nggak mau repot-repot gitu, jadi taruh aja di beberapa tempat, pindah-pindah. Jadi itulah pengalaman Olmsted pada tahap sampai usia teenager ya. Dan lanjut. Waktu tahun 36 sempat juga matanya kena racun tanaman ya kalau nggak salah. Jadi kesempatan dia untuk masuk college jadi terbatas gitu. Disarankan sama dokternya jangan terlalu banyak baca gitu supaya matanya nggak bekerja keras. Jadi akhirnya memutuskan dia nggak ikut college. Tahun 40 dia kerja sebagai clerk. Jadi usianya berarti 22, 18 ya. Luntang lantung juga karena menurut
penulis di buku itu disebutkan dia orangnya ya nggak tergesa-gesa gitu loh. Seolah-olah kayaknya ya nanti hidup akan cukup berbaik hati lah pada kehidupan dia gitu. Dia nggak terlalu tergesa-gesa, semuanya berjalan alamiah dan bapaknya sering mengajak dia jalan-jalan, menyaksikan keindahan alam dan itu yang mempengaruhi dia. Jadi lepas bapaknya juga cukup sibuk, tapi pada kesempatan tertentu Olmsted selalu diajak bapaknya untuk menyaksikan yang kemudian di Amerika dikenal sebagai scenic beauty ya. Jadi beauty tidak dibangun berdasarkan rasional, tapi bagaimana upayanya supaya keindahan itu datang secara alamiah. Dan itu sejak kecil mempengaruhi cara berpikirnya Olmsted ternyata. Karena lutang lantung kemudian dia habis jadi klerek nggak happy juga gitu. Terus kebetulan kakeknya juga pelaut atau punya pengalaman untuk berlayar ke dunia yang lain di seberang dan kemudian dia memutuskan untuk jadi pelaut. Waktu di wawancara usianya terlalu muda sebenarnya dan nggak punya keahlian yang cukup gitu. Tapi ya diterima juga jadi anak buah kapal dan dia berlayar ke Cina. Dari New York dikabarkan cukup bawa makanan, tapi yang lebih banyak adalah barang yang mau dijual di Cina untuk ditukar dengan barang dagangan dari Cina. Akibatnya sebagian makanan dibuang ke laut, Pak. Harusnya makanan cukup tapi dikurangi karena lebih baik dagangan yang banyak. Nah, jadi ini udah abad 19 juga mikirnya profit juga, Pak, sama seperti VOC, sama seperti sekarang. Nah, dari New York lewat Atlantik, Tanjung Harapan, kabarnya nggak merapat kemana-mana, langsung lewat Selat Sunda. Jadi Anyer adalah daratan pertama yang dia saksikan untuk kemudian mengambil makanan, air dan sebagainya. Yang menarik adalah waktu di Anyer itu dia nggak boleh turun, soalnya anak bawang. Jadi yang turun kaptennya sama beberapa pejabat di kapal itulah ya. Mungkin bagian asisten nakoda atau yang lainnya, tapi dia suruh bersihin kapal dan sebagainya. Dan nanti kita lihat ada suratnya, di suratnya menyebut Anyer, tulisan tangan Olmsted sendiri, Pak Bintang. Nah, dia bercerita bahwa kaptennya dan beberapa pejabat dari kapal itu ya naik ke kapal lagi, bawa, diceritakan tuh ada bawa kelapa lah, ubi, ya, termasuk juga penyu, Pak. Nah, salah satu penyunya dimakan sama kaptennya, anak buahnya nggak dikasih. Karena katanya kaptennya ini makanan paling enak di sini katanya. Jadi tahun itu ya makan penyu nggak salah lah ya, sekarang nggak boleh. Tapi kan kita bicara abad ke-19. Nah, kemudian dari sana kemudian dia sampai ke Hong Kong dan kemudian saya nggak tahu ke Cina-nya tuh ke kota mana, tapi sempat merapat di Hong Kong. Di Hong Kong dia tulis surat ke bapaknya. Nah, di dalam surat itu ditulislah, saya berhenti di Anyer 19 Agustus 1843. Penting nih, Pak. Jadi kira-kira 8 hari sebelum kemerdekaan, Pak. 9 Agustus 1843, Olmsted tetap di kapal, tapi kapalnya merapat di pelabuhan untuk kali pertama dan terakhir udah pasti. Dan dia menulis surat itu ke bapaknya. Lalu setelah pulang, dia nggak ngerasa pantas juga jadi pelaut, ya, walaupun punya darah pelaut atau sering naik kapal. Terus dia 3 bulan belajar bebas di Yale University, nggak jelas juga. Dia belajar arsitektur, dia ikut kelasnya, dia ngambil kimia, dia ngambil mineralogi dan sebagainya. Luntang-lantung aja gitu, pokoknya ikut-ikut kelas. Ternyata boleh juga dulu sebagai special student. 3 bulan dia nggak betah juga. Ini memang orangnya nggak betahan, Pak. Jadi sebenarnya kalau udah ngelihat begini, kalau saya jadi orang tuanya, bilang, oh ini anak nggak ada harapan nih, ya. Ya kan, jelas sekolah nggak jelas, ya, karena cedera mata dia masuk college nggak bisa. Bapaknya udah ngasih kesempatan untuk ya udah kamu kerja di New York, nggak betah juga, malah mau jadi pelaut pulang lagi ke rumah, dibilang aduh gimana ya, mau kuliah di Yale ngambil kelas bebas ya. Kalau kita pakai nilai hari ini, Pak, ini anak udah pasti ya sorry to say lah, ya kan, sama seperti ya ini kan situasi, beda dengan kasus Hitler, Pak. Kalau Hitler waktu kecil, Pak, oleh sekarang, Pak, dipuji-puji, Pak, orangnya pinter, anaknya waktu kecil juga pinter, cakep ya. Tapi jadi Hitler kemudian. Kalau anak ini kasihan nih, Pak.
Kalau hari ini hidup tuh udah pasti nggak ada harapan dah. Udah pasti bener-bener nggak ada harapan. Arsitek lanskap mungkin nggak ada. Terus kemudian dia memutuskan jadi scientific farmer karena ada, kalau nggak salah ada seseorang yang menulis di artikel dan dia kebetulan anak ini suka baca. Dia pengen jadi scientific farmer tuh maksudnya begini, bukan sekedar petani dan buruh gitu. Dia pengen ada aspek ilmiahnya gitu loh. Ada percepatan teknologi yang ingin dia pelajari supaya hasil pertanian itu tumbuh dan berkembang. Jadi dia jadi petani. Jadi petani bener. Nah, ini ada yang meneruskan ya. Dia di New Haven. Tapi bapaknya juga nggak happy gitu ya. Wah, aduh kok kayaknya nggak maju-maju gitu. Bapaknya beliin tanah di Staten Island Pak, 50 hektar Pak. Zaman dulu ya, Staten Island loh coba ya. 50 hektar. Udah kamu garap deh kalau kamu udah punya kepandaian ya. Jadi tahun 1848 jadi petani lagi untuk menggarap tanahnya sendiri, hadiah dari bapaknya. Oke, lanjut. Nah, ini situasi Anyer waktu peta 1838. Jadi peta ini pasti nggak jauh berbeda dengan saat Olmsted datang. Anyer ada di situ. Jadi kita juga nggak ngerti nih, menarik nih, perlu dipelajari. Kenapa kapal yang langsung dari New York nyebrang Atlantik, nggak mendarat di Afrika pun, nyebrangin Laut Hindia, jatuhnya ke sini nih. Dan perjalanan mungkin kalau nggak salah 100 hari kalau nggak salah. Pertanyaannya adalah, why Anyer gitu kan? Kenapa dia nggak ke Madagaskar? Kenapa dia nggak ke Tanjung Harapan? Somebody has to answer that situation gitu. Maksud saya, oh berarti Anyer penting dong. Di dalam peta si nakoda itu dia langsung narik garis tuh. Oke, dari New York ya, kita ke sini langsung ke Anyer ya. Berarti kan dia ngomongin Anyer ya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Banten. Jadi Anyer itu penting karena jadi destinasi sebelum pergi ke Cina. Tapi kita ke Anyer sekarang kan ya biasa aja ya, maksudnya ya. Soalnya nggak dilewatin jalan tol kan? Enggak ya? Enggak kan? Ya. Jadi pokoknya sekarang kota nggak dilewatin jalan tol kasihan ya. Nggak masuk di dalam berita ya gitu, kecuali kalau banjir ya. Ini situasi ya. Apalagi tsunami gitu ya. Jadi kena Anyer ya. Jangan. Oh gitu ya, kalau kena bencana baru masuk ya. Oke. Ya itu mudah-mudahan nggak terjadi, tapi Anyer 1838 dan 1843 tadi itu di New York dibicarakan, nanti kita mendarat di mana pertama kali? Anyer. Diomonginnya di New York. Ya. Tapi kita nggak ngomongin Anyer sekarang, kecuali hari ini. Oke lanjut. Nah ini suasana Pak, suasana Anyer pada saat itu. Ini gambar ilustrasi litograf 1844. Jadi nggak jauh beda dari apa yang disaksikan oleh Olmsted ketika dia merapat di Anyer. Ini situasi dekat pelabuhan nih. Ya ini rekaman satu-satunya yang bisa saya dapatkan, kalau ada lagi yang lain sangat bagus juga. Siapa tahu bisa jadi tayangan di museum nanti gitu ya. Jadi ini kita bisa bayangkan kalau ini kapalnya Olmsted ya. Nah ini situasinya kayak gini lah. Lanjut. Nah ini di pelabuhan ini, pelabuhannya kayak gini. 1844. Jadi kira-kira 1 tahun setelah Olmsted merapat di Anyer, ada orang lain yang membuat dito ini. Inilah si suasana dari pelabuhan Anyer, tempat kapalnya yang dinaiki oleh Olmsted merapat. Saya nggak tahu kalau dicari titiknya, yang jelas ini mungkin udah banyak perubahan ya, udah pasti. Tapi boleh juga dilacak gitu. Sekedar buat memastikan bahwa ya nggak ada tempat lain yang merapat kecuali di sini. Karena kemudian Belanda membuat lagi yang namanya Anyer Baru yang sekarang jadi Merak. Di peta lama disebutnya Anyer Baru. Ini disebutnya Oud Anyer. Tapi sekarang jadi Anyer dan di sana di sebelah utara jadinya Merak. Oke, lanjut. Ini surat dari Olmsted ke bapaknya. Boleh dilihat yang garis merah itu. Anyer, jadi dia nulisnya begini nih. Dear parents, oh jadi mungkin ke bapaknya dan ibu tirinya ya. Dear parents, we arrived at this port day before yesterday, 132 days from New York. I write you at Anyer, jadi dia nulis surat ini di Anyer. Kemudian dilanjutkan penulisannya dari Hong Kong, makanya di atasnya ditulisnya Hong Kong. I wrote you at Anyer on the 9th
of August, kemudian dan seterusnya. We live in the bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Nah di bawahnya diceritakan ada fresh water, ada tamarin, kemudian ada banana ya, itu ada banana. Pokoknya tapi semuanya yang beli kaptennya, dia cuma nunggu di kapal sambil bersih bersih gitu ya. But this is the evidence bahwa Olmsted merapat di Anyer. Suratnya tertulis 5 September 1848. Oke, lanjut. 1850 kemudian dia dapat kesempatan jalan-jalan ke Inggris, khususnya di lihat Birkenhead Park karya Joseph Paxton. Joseph Paxton yang kemudian bikin Crystal Palace yang terkenal itu. Karena dia aslinya juga bukan arsitek tuh. Joseph Paxton itu sebenarnya landscaper ya. Landscape designer lah. Kemudian Olmsted tahun 1852 menulis buku hasil dari perjalanan dia ke Inggris, Walks and Talks of an American Farmer in England. Simpel aja, judulnya sesuai dengan apa yang dia alami gitu. Jadi dia menulis juga, pelaut juga, petani juga gitu. Sebelum bicara jadi arsitek lanskapnya. Tahun 1852-57 ya seperti biasa lah. Pekerjaan luntang-lantung nggak jelas nih. Jadi farmer nggak lanjut ya pokoknya gimana lah. Terus nulis buku gitu. Nah, dia di hire sama New York Daily Times, sekarang namanya New York Times. Dan kemudian dia meneliti daerah selatan. Dulu udah mulai ada tanda-tanda nih mau Civil War ya. Dia meneliti ke selatan selama 5 tahun. Jadi ya jurnalis merangkap peneliti. Dia menulis sesungguhnya nulis 3 buku, tapi 3 buku itu kemudian tahun 61 dikompil jadi satu buku baru. A Journey in the Seaboard Slave States, A Journey Through Texas, and A Journey in the Backcountry in the Winter of 1853. Yang menarik dari buku ini menjadi bacaan penting sebelum Civil War. Dia sudah mengantisipasi bahwa dia abolisionis, jadi dia anti perbudakan sebenarnya. Dan dia memastikan bahwa ketika bukunya dikompilasi tahun 1861, ini mengubah pendirian Inggris yang semula mau membela konfederasi. Karena baca bukunya Olmsted, Inggris akhirnya berpihak pada Union. Tidak membela, bayangkan kalau Inggris membela konfederasi, mungkin situasi Amerika Serikat berubah. Tapi karena Inggris kemudian mendukung Union, setelah buku ini terbit 1861, jadi bukunya Olmsted sangat krusial untuk mempengaruhi politik dunia pada saat itu juga, khususnya Inggris dan Amerika. Lanjut. Nah, ini sekedar suasana Central Park sebelum dibuat jadi Urban Park. Jadi sebelum ada Central Park, ada beberapa kantong taman-taman di tengah kota New York ya. Walaupun New York waktu itu juga belum sampai ke, kalau nggak salah baru berhenti sampai 42nd Street ya kalau nggak salah. Dan lebih banyak diceritakan kalau akhir pekan atau mencari udara segar, mereka perginya yang paling mudah kemana? Ke makam. Makam adalah tempat yang paling nyaman sebagai ruang terbuka di kota New York, di samping taman-taman yang relatif lebih kecil. Lokasi yang disebut Central Park dahulunya adalah sebuah tanah yang antah berantah, disebutkan sebagai tanah yang paling jorok di New York, kampung, slum, tempat memelihara begitu banyak ternak yang nggak terawat, tidak memenuhi standar dan sebagainya. Ini salah satu ilustrasinya sebelum kemudian dilakukan perubahan. Memang Central Park muncul sebagai satu ide karena penulis-penulis mulai seperti yang Bapak inginkan, menulis di koran dan macam-macam, mulai tergeraklah bahwa kita perlu sesuatu nih, karena New York udah semakin padat dan sebagainya. Diperlukanlah sebuah urban park, tapi bentuknya gimana nggak tahu. Lanjut. Nah, tahun 1852 sudah ada calon perancang Central Park namanya Andrew Jackson Downing. Tapi dia wafat mendadak. Sudah ada rencananya, tapi nggak berlanjut karena dia wafat. Terus kemudian muncul yang kedua namanya kita bacanya Ville atau Ville. Konsepnya muncul, disodorkan ke New York, dan pemerintah kota waktu itu terima-terima aja gitu. Ya baguslah udah ada ide yang lain. Dan kemudian Olmsted menawarkan diri, entah gimana ceritanya, dia jadi superintendent, mungkin maksudnya supervisor
untuk persiapan lahan. Bukan sebagai perancang, bukan. Karena tanahnya macam-macam, ada kampung, ada segala macam, diperlukan sebuah persiapan lahan. Jadi ada yang batu-batu dibom lah ya sebagiannya untuk memastikan siap untuk dilakukan pembangunan berdasarkan konsepnya si Weil ini. Tapi semua orang komplain, termasuk yang kemudian nanti jadi partnernya Omset, yaitu Calvert Vaux. Masa desainnya nggak ada yang challenge sih? Sayembara dong. Sayembara, wow ribut di New York. Ya udah, sayembara deh. Tapi dia boleh ikut. Nah dia juga mau ikut. Ya. Dia ngajak Omset, karena dia tahu Omset. Maksudnya, wah dia kan udah tahu tuh topografinya, dia kenal. Ikut yuk. Omset juga bingung. Nanti saya ikut kalau kalah, nanti saya nggak jadi kerja di situ lagi dong. Soal pekerjaan akhirnya kan. Ya kan? Pak ya. Ya kan kalau Nabi Ibrahim kan nggak kerja kemana-mana kan. Ya kan. Nah si Omset ini takut Pak. Takut kalau nanti dia ikut, nanti bosnya marah. Loh kok kamu ikut, kamu udah digaji kok. Sebagai superintenden kamu nggak boleh ikut. Ternyata boleh ikut. Ikut aja ikut, belum tentu menang kan. Yang menang pasti dia lah, orang dia udah pegang gambarnya. Ya kan. Tapi si ini, Calvert Vaux ini salah satu pendiri EAE. Dan dia ngeliat, kalau saya sendirian kayaknya nggak oke nih. Yaudah, ikut, mau nggak? Dia tanya dulu sama bosnya, katanya boleh. Udah ikut, ya akhirnya si Omset ikut. Jadi pendampingnya Calvert Vaux ya. Jadi kemudian yang menarik adalah Calvert Vaux ini ya arsitek, seperti biasa lah ya arsitek. Ketemu sama seseorang yang pernah jadi petani, penulis, pelaut, ya, nulis buku. Jago narasinya Pak. Jadi dia di dalam pikiran dia itu sudah ada konsep, apalagi dia seneng scenic beauty ya. Jadi bukan taman yang diatur-atur seperti di Perancis gitu loh, barok ya. Enggak, dia senengnya tuh lukisan yang ada di alam gitu loh, lukisan yang ada di alam. Jadi yang ada di kepalanya si Olmsted ini adalah sebuah lukisan sebenarnya, karya seni gitu. Nah kalau si Calvert Vaux ini kan ya arsitek, seperti biasa lah ya. Nah begitu digabung Pak, dahsyat Pak. Jadi tiba-tiba yang dibangun pertama bukan tarikan garis Pak, narasi Pak, senarionya gimana kira-kira. Termasuk yang salah satu yang sekarang sih udah biasa ya. Dulu mereka udah mulai memikirkan gini, karena katanya harus mengakomodasi jalan pintas dari timur ke barat, barat ke timur, melewati Central Park itu. Mereka udah mikirin separation antara jalur kendaraan dengan pejalan kaki. Oh udah Pak, kita nggak bicara BSD tahun 2023, ini udah ada nih, dipisah. Dia bikinnya Sangken Pak, kan baru dari Central Park kan, Sangken Pak. Jadi Sangken itu bukan dipikirkannya oleh mereka berdua, bukan semata-mata memisahkan. Tapi persoalannya adalah gini, jangan sampai yang menikmati taman itu terganggu oleh kendaraan gitu aja. Jadi bukan soal iya memang harus dipisah nih biar nggak tabrakan kayak enggak, no. It's about experience. Jadi kalau di taman dia nggak akan ngerasa bahwa ternyata di bawahnya ada jalan. Sementara yang jalan pun juga nggak ada urusannya sama taman ya, dia nyebrang aja gitu. Nah dipisah Sangken. Jadi sudah terjadi 1858, jadi itu kira-kira berapa tuh? Udah 160 tahun yang lalu. Jadi apa yang Bapak lakukan bagus Pak, melanjutkan apa yang udah terjadi 160 tahun yang lalu. It's nothing new. Cuman masalahnya betul yang dilakukan BSD adalah mengingatkan kembali, karena kita tahu loh zaman tahun 80-an, 90-an, go to hell kan, semuanya mobil. Nah, sekarang mulai kembali lagi memperhatikan pejalan kaki. Nah, salah satu juga yang menarik dari hasil sayembara ini adalah apa? Semua peserta ikut TOR, Pak. Ternyata semuanya ikut TOR, karena permintaan TOR itu banyak, Pak. Minta ini, minta itu, minta itu. Kita tahu lah siapa yang bikin TOR. Yang bikin TOR itu bukan pelaku ya. Yang bikin TOR itu administratur, ya. Banyak maunya. Ini minta ini ya, minta ini, minta ini. Dia sendiri loh nggak pernah ngerancang. Cuma bisa minta, gitu kan. Nah ini persoalan nih. Kebetulan si Calvert Vaux sama si Olmsted bilang gini, wah ya kalau ngikutin permintaan TOR, dia sendiri minta-minta nggak pernah tahu. Udah gini aja deh, go to hell. Kita bikin apa yang kita pikir paling bagus. Paling bagus buat penduduk New York. Udah gitu aja, nanti kalau ngikutin TOR susah.
Jadi banyak yang permintaan nggak dimasukin. Coret, udah kita pikirnya senario aja, masuk dari selatan, dan mereka nggak berpikir untuk terus punya jalur langsung ke utara gitu. Wah, terlalu jauh. Jadi mulai memikirkan tadi distance ya. Bahkan ada reservoir kan di tengah-tengah itu ada 2 reservoir. Mereka ingin memastikan itu jadi terminating point, sasaran antara 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi yang menarik dari mereka berdua, kombinasi yang namanya petani nih, kita sebutnya petani jurnalis ya, belum jadi landscape arsitek loh. Petani jurnalis dengan arsitek adalah membangun narasi. Dan kebetulan di dalam diri Olmsted itu dia itu seorang reformis. Dia ngelihat aspek membangun taman ini bukan aspek pertamanan, bukan, aspek sosial. Orang New York ini butuh kelegaan, tapi jangan bikin park di tengah kota itu jadi urban park dalam pengertian dia bagian dari kota, bukan. Ini rural park, udah sorry aja, rural. Kalau enggak, apa bedanya sama taman di dekat rumah saya gitu loh. Dia maunya tiba-tiba orang masuk ke Central Park tuh dunia berubah gitu. Tereng. Wah, ini yang dibutuhkan, kelegaan. Karena keluar dari kepadatan New York gitu. Oke, nah setelah menang nih, yang menarik adalah nggak tahu gimana malah jadi tim leadernya malah jadi si Olmsted. Jadi akhirnya yang ditunjuk jadi arsitek in chief itu adalah Olmsted, si Vogt itu jadi asistennya gitu. Saya nggak tahu juga, tuh perlu diteliti kenapa itu terjadi gitu. Mungkin karena Olmsted udah terlanjur kerja di situ sebagai superintendent, mungkin kalau ownernya bilang gini, ya udah, kamu lanjutin jadi chief aja deh. Si Vogt kan punya biro, kan dia pasti sibuk lah, udah jadi asisten. Dan yang menarik, dia dapat gaji bulanan, dia dapat gajinya harian. Tapi Vogtnya bilang, no problem lah, no problem. Saya udah senang kita menang lah. Karena dia juga punya reputasi di dunia lain kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat jembatan-jembatan gotik dan sebagainya itu karyanya si Vogt ya. Sekolah promenade, tangga dan sebagainya itu semuanya karya Vogt. Kalau si Olmsted sesungguhnya malah dibilangnya Olmsted itu sebenarnya basically mandor tadinya. Tapi mandor plus itu persoalannya. Dia ngerti tanaman ya, dia ngerti senario bagaimana pengalaman orang berjalan, dan lebih menarik lagi dia adalah seniman. Dia melukis dengan tanaman dan bebatuan gitu loh. Jadi dalam diri dia itu ada semacam sinopsis atau senario film gitu. Jadi yang dia lakukan adalah bagaimana dia mengalami itu semua dan kemudian dipindahkan menjadi kenyataan lewat tanaman. Jadi nggak semuanya harus mulai dari garis. Kalau lihat gambarnya sih mungkin dia nggak lulus di Trisakti itu. Nggak, coba lihat di arsipnya deh. Nggak mungkin, kalau gini mah nggak lulus ya. Ya mohon maaf gitu ya. Nggak dapat SK juga gitu. Asesornya bilang, Pak Olmsted mohon maaf Pak, kayaknya Bapak tuh, gambar aja nggak lulus nih. Jenjang jabatan yang kedua aja mungkin nggak bisa Pak, Bapak jualan tanaman aja Pak gitu. Tapi ini faktanya, Bapak arsitek lanskap nih. Oke, lanjut. Nah ini si Calvert Vogts nih. Jangan kaget ya, tingginya cuma segitu. 4 feet 10 inci. 145. Untuk ukuran orang Amerika, dia orang Inggris sih sebenarnya, terus pindah ke Amerika. Untuk ukuran orang Amerika, dia nggak terlalu tinggi bahkan. Ya kan? Tapi jangan lupa, Pak, dia yang mengatakan pada Olmsted, Pak Olmsted, sampean ini arsitek lanskap loh. Olmsted nggak percaya, masa sih? So you have to thank him. Olmsted ngerasa dia itu sejak awal kan tadi orangnya nggak ambisius ya, terus dia nggak jelas mau jadi apa gitu. Hanya gara-gara setelah menang sayembara, Vogts bilang, bos, kamu ini arsitek lanskap, emang apa tuh? Kita taunya arsitek lanskap designer ya, tapi bukan lanskap arsitek. He's the guy. Nanti kita lihat deh buktinya. Lanjut. Nah ini setelah sayembara, ini jadinya nih gambarnya. Jadi reservoirnya tetap dipertahankan, ada jalan-jalan yang melintas dan dipastikan tidak ada jalan yang melipir di pinggir. Tidak ada jalan yang melipir di pinggir karena mereka mengatakan gini, ini tanah yang diserahkan buat Central Park ini geometris kan, nggak bagus. Jadi jangan pastikan pengalaman orang ngikutin bentuk geometris itu. Jadi
dikasih jarak dari tembok, dan kemudian dia akan mengikuti pengalaman baru seolah-olah Central Park itu nggak kotak gitu loh. Seolah-olah nggak kotak. Jadi ini yang jadi membuat dia menang sayembara. Tapi jangan lupa sehebat-hebatnya Olmsted dan Fox juga, pejabat kota mau naruh patung, ditolak sama Olmsted, nggak bisa, kalah juga di akhirnya. Dan sekarang sebagian besar kan jalannya kasih aspal. Di rancangan semula yang Olmsted nggak mau, maunya batu. Tapi sekarang kan udah jadi aspal. Ya ini situasi berubah setelah 100 tahunan lah ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini para pencipta Central Park sebenarnya bukan cuma kemudian ya, bukan cuma Olmsted yang sebelah kanan, paling bawah ya kanan, atau si Calvert Vaux ya nomor 3 dari kiri. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekurang-kurangnya dalam sejarah disebutkan 6 tokoh. Walaupun sayembaranya dimenangkan oleh Olmsted dan Calvert Vaux, tapi mereka berenam inilah yang dianggap mewujudkan Central Park jadi urban park pertama di Amerika. Yang kemudian jadi model di banyak negara walaupun inspirasinya dari Inggris ya. Nah, yang menarik adalah bahkan sampai titik ini pun si Olmsted ini juga super humble gitu ya. Ya, I'm just nobody gitu. Saya kan cuma ya gitulah ngurus-ngurus tukang lah, pindah-pindahin tanaman gitu. Yang menarik waktu dia dijadikan superintendent, Pak. Pengalaman dia terbesar adalah ngurusin 8 tukang. Jadi superintendent di Central Park tiba-tiba 3.000 orang, Pak. Udah pasti nggak qualified dia harusnya. Pengalaman berapa? Saya 8 orang. Waduh, 8 orang. Ini nanti kira-kira bisa sampai 3.000. Saudara nggak qualified nih. Jadi persoalan kita hari ini adalah selalu memastikan sudah pernah mengalaminya. Jadi presidennya nggak ditanya, pernah jadi presiden nggak? Tapi assessment kita itu persoalan tuh, karena based on portfolio ya. Orang kayak dia Pak, aduh, udah Pak jadi gelandangan Pak kalau di sini Pak. Nggak memenuhi SKA enggak ya, dapat pekerjaan enggak gitu ya. Dia dari 8 tukang yang diurus tiba-tiba naik pertama-tama 300, kemudian 1.000. Cuman karena pekerjaan makin bertambah besar, sebelum dia menang sayembara loh nih. Tambah jadi 3.000-an. Dia menang sayembara, dia pegang lagi, gue ditambah lagi Pak, karena mau cepet kan. Cuma punya waktu sedikit 3 tahun kalau nggak salah ya. Dan itu pun banyak yang belum selesai. Oke, jadi ini tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya punya banyak keahlian masing-masing, mulai dari tanaman sampai batu-batuan, sampai macam-macam lah, sampai drainase dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi ternyata sialnya nih, sebutan landscape architect sesuai dengan penelusuran saya, belum tentu benar. Muncul dalam surat yang diterima Frederick Law Olmsted dan Calvert Vaux dari pemberi tugas setelah lebih dari 2 tahun bekerja sama dengan saya. Jadi tiba-tiba muncul di tanggal berapa tuh? Disebutnya sih 1860 ya. Tiba-tiba bosnya nih yang dari Central Park itu kirim surat ke mereka berdua. Out of nowhere disebutkan, ya kamu sebagai arsitek lanskap ini harus begini dong gitu. Terus mereka berdua juga tanya, oh, namanya arsitek lanskap ya? Saya arsitek, dia desainer. Jadi menurut sejarahnya, nama itu justru diberikan oleh pemberi tugas, tanpa sengaja juga. Tapi dia kasih L besar tuh, Landscape Architects, ya kan? Olmsted and Vaux, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan betul, ini surat asli, nama Landscape Architect bukan oleh Olmsted sendiri, bukan oleh Vaux sendiri, tapi oleh kliennya. Jadi Pak Abbas ini kan Landscape Architect. Oh gitu ya? Nggak ada dulu yang namanya Landscape Architect, nggak ada. Nah, kliennya ngasih, tanpa sengaja. Kemudian mereka mutus, kayaknya nama ini cakep nih. Ya kan? Nah, tapi yang menerima dulu pertama-tama adalah si Vaux ini. Ya itu bagus tuh, bagus. Si Olmsted bilang, apalah saya ini kan? Orang di otodidak, nggak well trained gitu. Nah ini nih situasinya si Olmsted. Mungkin dia kalau ke psikolog udah dibilang, waduh ini kayaknya harus masuk ke rumah sakit jiwa. Tapi betul Pak, terakhir dia masuk rumah sakit jiwa. Dia tuh insomnia, mudah depresi. Karena situasi dan entah kenapa. Tapi itu terjadi di hari tuanya. Sebelum-sebelumnya mungkin udah ada tanda-tanda ya, kita nggak tahu. Lanjut. Nah,
Yang menarik, aduh ini nggak kebaca ya sayangnya. Jadi ada surat dari putranya Frederick Law Olmsted di tahun 1921 kepada Mr. Boyer Fox, putranya Silver Fox. Mereka berkorespondensi mengatakan bahwa aku ingat betul bahwa nama landscape architect walaupun dari klien, yang menegaskan itu bapakmu, maksudnya bapaknya dia nih, pengakuan dari anaknya. Dan kemudian bapakku nerima kayaknya itu betul deh. Ya, kira-kira begitu suratnya. Ini tahun 21, jadi mereka udah, kan si Olmsted Junior kan meneruskan perusahaan bapaknya. Dan dia korespondensi sama anaknya si Calvert Fox. Dan mereka bercerita tentang siapa yang sebenarnya memberi nama landscape architect itu. Nah mereka berdua diskusi nih, ada suratnya. Dan mengatakan bahwa si Calvert Fox inilah yang sebenarnya kemudian mengambil nama itu dari kliennya dan menegaskan pada si Olmsted, dan Olmsted mengatakan, why not kalau begitu. Ya inilah akhirnya kemudian the rest is history ya. Oke lanjut. Nah jadi belajar dari Frederick Law Olmsted, pertama dia landscape architect, walaupun tadinya dia nggak terlalu yakin. Kemudian dia environmentalist, salah satu tokoh yang memprakarsai munculnya national park di Amerika, lewat lecture dan artikel-artikel dia tentang Yosemite, yang kemudian jadi national park. Dia juga pelaut, dia juga scientific farmer, dia juga jurnalis atau penulis, dia abolisionis konsep, dia lebih cenderung liberal, demokrasi, egaliter. Dia bilang di taman ya nggak ada kaya miskin, ya semua gabung aja. Kemudian makanya dia masuk di abolisionis, dia percaya bahwa perbudakan itu nggak harusnya ada. Makanya waktu dia ngotot bikin Central Park, dia ingin memastikan, mari utara tunjukkan pada selatan, beginilah caranya bikin kota. Semua orang boleh ngumpul, tua muda, nggak ada perbedaan ekonomi, nggak ada perbedaan ras gitu, semuanya ngumpul. Jadi Central Park juga sebagai simbol bagaimana utara ingin memenangkan perang gitu loh. Kemudian salah satunya seeking varied experience was his essence. Ya dia serabutan gitu. Nah kata serabutan juga hati-hati, jangan dianggap sembrono ya. Kalau ada anak gitu, anak serabutan nih apa aja dikerjain gitu, wah Olmsted gitu. Dia bisa jadi Olmsted ya. Wah ini anak fokus satu aja, wah ini sekarang bagus Pak katanya. Justru kalau dia serabutan katanya kita bilang nih anak nggak punya pikiran ya. Tapi ternyata nggak begitu Pak. Seeking varied experience was his essence. Kedua, it draws on the numerous disciplines to which he's been exposed. Dia terekspos sama berbagai macam pengalaman, mulai dari tadi kan jadi pelaut nggak kena, ya, jadi petani nggak kena, tapi semua itu mengerucut bermuara Central Park. Dan setelah itu snowball effect kemudian. Tentu kita tahu ada 1.000 orang yang kayak dia juga, terus nggak punya snowball effect gitu. Tapi ya pengalaman dia mengatakan bahwa sampai titik dia sebelum menang sayembara, sebenarnya dia juga nggak jelas mau jadi apa gitu. Walaupun udah nulis buku ya. Lanjut, dia a reformer, pembaharu. Jadi waktu dia bikin Central Park bukan sekedar desain, no. Desain itu kemudian yang muncul adalah upaya melakukan perubahan sosial yang dituangkan ke dalam bentuk park gitu. Beda dengan kalau nggak punya pikiran reformer sama sekali ya kalah tadi sayembara semuanya. Semua ngikutin Thor ya kan. Nuansa sosialnya nyaris nggak ada karena ya ini kan desain. Ya desain aja gitu, ya desain. Dulu nggak ada sekolahnya, tapi ya desain. Ini nggak desain. Justru kombinasi si Vox sama Olmsted ini yang kemudian 1+1 bukan 2 Pak, jadinya 5. Yang lainnya langsung out katanya dia menang mutlak tuh. Kan gambarnya kan kalau nggak salah katanya 3 meter tuh karena panjang dan bentuknya Central Park. A park breaker to provide recreation and relief to the masses. Jadi pelepasan dari kepenatan kerja ya kan 6 hari barangkali atau 7 hari, tapi minimal bisa ke taman gitu, ke park dan kemudian lega. Nah, aspek itu yang selalu jadi pikirannya Olmsted waktu mendesain Central Park dan kemudian taman-taman yang besar di berbagai kota di seluruh Amerika itu. Oke lanjut. Nah kemudian
ada, saya salah tulis harusnya Columbian Exposition 25 Maret 1893. Daniel Burnham sebagai tokoh pemrakarsa mendapat karpet merah dan panggung. Tapi dia pidatonya gini. Each of you knows the name and genius of him who stand first in the heart and confidence of American artists, the creator of your own parks and many other city parks. He it is who has been our best advisor and our constant mentor. In the highest sense, he is the planner of the exposition itself. Frederick Law Olmsted. Yang nggak lama setelah ini dia masuk asylum, Pak. Karena tiba-tiba mendapat ya tadi depresi, insomnia dan sebagainya. But the point adalah bahkan seorang arsitek Daniel Burnham mengatakan no, kredit bukan buat saya. Sesungguhnya dialah yang sebenarnya jadi yang menciptakan semua ini untuk Columbian Exposition yang kemudian jadi bapak arsitek lanskap yang merapat di Anyer, ya nggak kemana-mana, nggak ke Senayan City, nggak Pak, ya Tunjungan juga nggak deh, Pelabuhan Anyer, ya dan ditulis di suratnya, muncul juga di semua buku publikasi tentang Olmsted. Bagaimana dia jadi pelaut, pergi ke Cina, mendarat setelah dari New York, daratan pertama yang didarati, walaupun dia nggak turun, Anyer. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang R. Yudawan atau Pak Yuda atas pencerahannya ya Pak ya. Ini benar-benar suatu pencerahan yang barangkali banyak di antara kita, ya termasuk saya Pak, baru dengar gitu bahwa Bapak Frederick Law Olmsted, Bapak landscape architect itu adalah seseorang yang pernah mendekati ya merapat di Pelabuhan Anyer. Jadi ini Anyer ini ada sesuatu ya yang menurut saya jadi penting nih pertanyaan untuk Yali Banten nih Pak. Terima kasih Pak Yuda telah memberikan pencerahan yang luar biasa sekali nih. Kuliah padat singkat nih, kuliah master ya Pak ya, ini Pak ya. Mangga. Pikiran saya setelah mencoba gara-gara presentasi ini, saya terpaksa baca lebih banyak lagi dan menemukan beberapa surat. Pikiran saya harusnya, ini masuk di kuliah. Karena esensi dari landscape architect itu ada di sini. Pertanyaan adalah apakah ini masuk kurikulum gitu. Bukan sejarah bahkan Bu. Sejarah itu satu bagian yang tak terpisahkan dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Olmsted, ini kan value ya. Norma latar belakang kenapa kita menjadi arsitek lanskap. Karena apa yang dia bangun sejak awal, jadi bukan dia jadi arsitek lanskap kemudian membangun norma, enggak. Dia membangun norma dulu tanpa dia sadari. Yang kemudian oleh Seafold bilang, kamu nih arsitek lanskap nih. Oh gitu ya? Iya benar. Klien aja bilangnya begitu, saya juga bilang begitu ke kamu gitu. Nah kalau itu enggak jadi bahan pelajaran di kurikulum, saya rasa ada yang hilang. Karena ini adalah sumber mata airnya. Bukan yang kemudian itu kan sebuah perwujudan, perkembangan sesuai zaman, yes. Tapi esensi dan mata air dari arsitek lanskap, arsitektur lanskap, sekurang-kurangnya menurut pemahaman saya, di samping mungkin British Garden ya, barangkali sebagai sumbernya, ini harusnya dapat 1 semester nih. Bukan cuma sejarah loh. Esensi sebagai arsitek lanskap dan apakah itu arsitektur lanskap gitu loh. Dia bukan gardening sebagaimana yang diterangkan oleh sini gitu. Jadi titip buat yang menjadi ketua IALI kalau bisa dimasukkan jika memang dianggap penting harus masuk di kurikulum. Terima kasih. Pak Bintang mau menambahkan? Mangga. Itu ketika Graduate School of Design di Harvard University itu membuka pelajaran itu bukan pendidikan arsitektur lanskap, namanya pendidikan arsitektur lanskap Pak, tahun 1893 Pak. Setelah tahun 1873 itu dimulailah pendidikan arsitektur Pak di Harvard. Planner itu baru kemudian tahun 1890 sekian gitu ya. Kemudian
1900 sekian gitu ya. Jadi kemudian, jadi 3 itu basicnya dari Graduate School of Design di Harvard itu. Artinya sebagai body of knowledge memang dia sudah melembaga ya. Dan itu saya kira sebuah pengakuan yang penting gitu, bagaimana proses Fox dengan arsitektur. Perintis di Harvard School juga Fox Pak, untuk pendidikan landscape arsitektur di sana, 1893. Jadi artinya kita ini beriringan sebetulnya dalam prosesnya itu ya. Oke, terima kasih. Sedikit tambahan tentang itu. Saya setuju bahwa ini penting sekali. Ini bukan soal sejarah, tapi soal bagaimana berkembangnya cikal bakalnya ini, dan itu adalah spirit awal yang mestinya menjadi spirit yang abadi bagi semua landscape arsitek gitu ya. Saya kira bagaimana proses itu juga mesti kita jiwai gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintang. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan ini, jadi langsung aja nih ya diskusinya. Soalnya sudah bebas ini waktunya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, atau mungkin ini PR-nya Pak Firmansyah juga dari ITB. Mau nggak Bapak mau menambahkan Pak Firmansyah atau Pak dia? Belum ada? Oh ya, mau nggak Pak Firmansyah. Terima kasih Pak Yuda memberikan inspirasi gitu ya ke kami. Ya kebetulan saya mengajar di S2 Lanskap TB bersama Pak Budi Faisal, Bu Endang gitu. Saya kira menarik bahwa ternyata kita punya sejarah yang tidak tercatat begitu ya, dan itu menjadi catatan juga buat kita bahwa Anyer itu sesuatu dan sisi arsitektur lanskap gitu. Saya sedikit ini aja mungkin. Justru kalau lihat gambar tadi gitu Pak Yuda ya, gambar yang kondisi pelabuhan tadi gitu ya, mungkin ada benteng atau ada bangunan Belanda kali ya kalau kita lihat. Aslinya bangunan Belanda. Iya. Pelabuhan. Iya. Apakah artinya Anyer sebagai pelabuhan atau Anyer sebagai area? Enggak ya? Itu kan tadi pelabuhan. Iya. Dan kapal pasti merapatnya ke pelabuhan, nggak ke tempat lain. Mercusuarnya ternyata belum jadi waktu itu, baru 1856 kalau. Bukan artinya Banten ya Pak ya? Pelabuhan Ada tulisannya Anyer Anyer, ya? Pak. Oke. Itu grafik tulisan Anyer. Mudah-mudahan nggak salah. Iya. Ya Anyer kan ya Bu ya. Oke, jadi saya kira jejak Anyer sebagai sebuah konteks lanskap budayanya itu kita perlu cari dihubungkan dengan itu begitu ya. Makanya Daendels Pak, Ya. Anyer Panarukan Pak, Ya. bukan Merak Panarukan. Bukan Merak Panarukan. Bukan Serang Panarukan, Anyer. Ya. Jadi berarti bahkan zaman Daendels 1809, Grotto Posway itu mulainya dari Anyer. Oke. Udah benar Pak. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian yang kedua mungkin bicara tentang tadi peran beliau di tadi ya sebagai pencetus mungkin ya sebagai ini arsitek lanskap gitu ya. Bagaimana dengan yang sebelum-sebelumnya ada di Inggris sebagai dia patokan gitu ya. Apakah mereka kemudian belum bisa disebut sebagai itu atau memang bukan disebut sebagai arsitek lanskap gitu ya waktu dulu itu ya. Tadi sesuai penjelasan penelusuran saya, sebagian kayak Paxton itu sebutnya landscape designer, Iya. atau bahkan gardener bahkan. Oke. Tapi kata lanskap arsitek itu entah kenapa munculnya di New York. Iya. Dan munculnya di proyek Central Park gitu loh. Iya. Karena tiba-tiba ada perkawinan. Jadi situasinya cukup kondusif, tiba-tiba bahkan kliennya yang keluarin nama itu duluan, bukan dari mereka justru. Tapi kalau si Paxton udah jelas gardener. Dia bilangnya gardener, tapi dia bisa bikin arsitektur Crystal Palace ya. Tapi landscape architect kalau dicari dan telusuri, nggak lahir dari Inggris ternyata kata itu ya, dengan semua definisi yang mengikutinya gitu. Kecuali ada yang bantah. Iya, yang bantah. Silakan Om Rahman. Sejarah apa ini? Baik, terima kasih. Saya pikir hari ini adalah tadi Mas Yuda menyampaikan mata airnya itu. Hari ini kita semua hadir di sini
menerima kucukan mata air itu secara langsung gitu ya. Dan menarik bahwa yang disampaikan Mas Yuda dari awal, sementara yang disampaikan oleh Mas Didi yang terjadi sekarang. Pertanyaannya, yang akan terjadi nanti apa? Itu tantangan untuk kita semua, tantangan untuk semua yang hadir di sini gitu ya. Bagaimana jalan yang sudah dibuka, jalan yang sedang dibangun oleh Mas Yudi juga, Mas Didi juga, itu akan menuju kemana, leading to somewhere atau leading to nowhere, itu kita semua yang bisa menjawab di sini. Pertemuan saya terakhir dengan Mas Yuda, kita sempat di makan malam kalau nggak salah ya, kita cerita bagaimana istilah landscape architect itu muncul. Akhirnya saya cari tahu lagi, dan saya tidak bisa membantah yang disampaikan Mas Yuda tadi. Tapi yang ingin saya sampaikan juga adalah term landscape architect, iya mungkin muncul di sini. Tapi term landscape architecture ternyata sudah lebih tua, dan saya nggak tahu ini unfortunately atau fortunately, dan itu muncul di sebuah buku juga. Jadi judulnya Landscape Architecture of Great Painters of Italy. Apakah itu relate dengan apa yang dituliskan oleh penulis surat tadi itu ya, si bohirnya gitu ya? Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab juga. Dan saya pikir hari ini kita semua, atau mungkin khususnya saya, jadi punya PR tambahan untuk mencoba menggali dan memahami lebih jauh tentang apa yang selalu kita bangga-banggakan gitu ya, profesi arsitek lanskap, pendidikan arsitektur lanskap, tapi kadang-kadang terlewat oleh kita sendiri juga. Ada apa di balik itu, bagaimana ceritanya, mengapa, dan ya pertanyaan-pertanyaan itulah. Mungkin saya pikir cuman itu ya. Sekali lagi terima kasih. Komen sedikit, boleh dong? Boleh. Jadi betul landscape architecture itu sudah muncul lebih dulu, tapi bukan landscape architects. That's the situation. Sama seperti structure sudah ada dulu, tapi nggak langsung berhubungan langsung dengan engineers tuh, karena namanya bukan structuralist gitu. Jadi orang sudah mengenal kata landscape architecture, yes, but not landscape architect. Yang ada adalah landscape designer or gardener gitu. Nah tiba-tiba kata ini muncul tuh, ya sama kayak teh lah. Teh ada, botol ada. Tapi teh botol cuma muncul dari sosro kan gitu. Gitu kan? Apalagi gitu. Monggo ini semakin hangat nih. Monggo silakan lanjut Bu Imu. Terima kasih Mas Yuda atas paparannya. Jadi saya menarik sekali tadi Mas Yuda bilang ada jalan di bawah taman itu. Tapi saya waktu di sana nggak berasa tuh ya ada jalannya, baru tahu sekarang tuh ada jalan di bawah taman itu. Iya Bu, Iya, jadi karena iya. ada jembatan-jembatan Betul. sehingga apa yang dibayangkan oleh omset itu memang itulah yang diharapkan. Iya. Parasi itu bukan karena aspek keamanan, tapi experience sebenarnya. Betul, tapi artinya betul Pak. Jadi waktu kita di sana nggak tidak terasa bahwa itu ada jalan yang melintas taman itu. Dan memang itu benar-benar sangat alami ya Pak ya. Jadi lapangan rumput yang luas, pohon-pohon, sama nggak terlalu banyak. Jadi lawn sama trees. Kita bisa duduk di sana berjam-jam, ya Pak. Berjam-jam, apalagi kalau sama suami. Banget di situ Pak. Saya udah merasakan itu Pak. Sama suami Pak. Bukan sama pacar ya. Mantan pacar. Iya, jadi artinya Pak seperti Monas ya, sebetulnya untuk kegiatannya bisa loh Pak dipakai. Cuma sayangnya Monas itu dipagerin ya Pak ya, terlalu masif pagernya. Jadi kita sebagai warga kota akhirnya serem masuk ke situ Pak. Jadi nggak rasa amannya berkurang karena ada pagar itu, takut kita dalam-dalam tuh ada sesuatu lah. Jadi kalau kita memang itu pagar itu memang pendek atau dibuka mungkin lebih luasa, orang lebih bebas masuk, lebih rasa memiliki taman kota itu lebih terasa Pak. Jadi mungkin itu bisa disampaikan ke DKI, ya. Buat BSD juga. Artinya antara penghuni dalam taman sama di luar itu harus menyatu Pak. Jadi kita nggak takut masuk ke dalam, apalagi kalau malam hari. Yang selama ini kan keamanan masih dirasakan kurang.
Begitu aja sih Pak pengalaman saya. Oke. Terima kasih Bu Imu. Mungkin Pak Dian mau menambahkan? Ya, tadi yang apa? di awal Pak Yuda menceritakan tentang bahwa ini yang disampaikan Mas Didi tadi sudah pernah terjadi sekian tahun sebelumnya. Jadi saya jadi ingat ucapan dosen kita ya, almarhum Profesor Slamet Wirasanjaya. Beliau bilang kan, there is nothing new in architecture. Jadi semua itu sudah ditemukan. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan kembali, mengkomposisikan kembali, menggabung-gabungkan elemen-elemen yang sudah ditemukan itu menjadi sesuatu yang baru begitu. Nah, artinya apa yang ditanyakan oleh Pak Rahman tadi kemungkinannya masih sangat banyak gitu. Walaupun kita tadi semuanya sudah ditemukan, tapi kan tantangan dari waktu ke waktu juga berbeda ya. Sehingga kalau dulu mungkin jalan pedestrian dengan jalur kendaraan dipisah secara sangat sampai tidak terasa tadi kan. Nah, mungkin nanti bisa jadi sebenarnya itu satu level tapi sama-sama tidak terasa dengan teknik pemisahan yang baru begitu. Tapi poinnya adalah bahwa ide-ide itu memang sudah sudah sejalan dengan perkembangan teknologi semakin berkembang, walaupun tinggal nanti kreativitas yang tentu kita akan semakin ditantang untuk itu gitu. Nah, terus tadi nyambung yang disampaikan Pak Rahman tentang istilah landscape architecture ya. Itu kan memang kalau yang saya baca itu tahun 1828 ya muncul di bukunya itu. Dan uniknya memang yang menulis buku itu adalah buku tentang Taman Italia tadi ya tunjuknya. Yang nulis adalah orang Scotland gitu. Jadi bukan orang Italia sendiri gitu. Padahal kan Taman Italia sedemikian khas, sedemikian kuat ya karakternya gitu. Jadi memang arsitektur lanskap itu kelihatannya akan sangat menarik gitu ya. Tidak sekedar berbicara masalah sebuah gaya, sebuah bentuk, tapi apalagi kalau tantangan ke depan yang semakin terkait dengan isu bahwa dunia ini hanya satu, penghuninya semakin banyak, bebannya semakin berat. Sekarang kita udah berhutang berapa Pak Bintang? Kita perlu berapa bumi sekarang untuk kemana bumi gitu. Jadi mungkin pandangan-pandangan tentang bagaimana kita memanfaatkan seefisien mungkin, semaksimal mungkin semua potensi yang ada tanpa harus rakus lahan gitu ya. Itu yang tentunya akan menjadi hal yang sangat menuntut concern kita sebagai arsitek lanskap nantinya. Itu aja mungkin, dan sekali lagi saya sudah pernah baca juga di tahun lalu itu kan 200 tahunnya Olmsted ya. Sampai ada Yayasan Olmsted membuat satu peringatan khusus dan dia membuat website khusus untuk itu. Dan di situ memang sampai mereka membuat 7S prinsip desainnya Olmsted gitu. Dan tadi yang tadi saya Pak Yuda sebutkan satu demi satu, oh ini S ke-1. Saya langsung mencoba menyambungkan, oh ini S ke-3, oh ini S ke-5 gitu. Ternyata emang seperti itu, dan yang paling kuat adalah ternyata bagaimana dia dibentuk oleh pengalaman hidupnya gitu. Sehingga ketika dia mendesain itu adalah bagian dari ekspresi akumulasi pengalaman hidup dia dalam setelah sekian lama gitu. Anaknya nggak jelas ternyata malah jadi bapaknya arsitek landscape ya. Terima kasih Pak Yuda sekali lagi. Sekalian nyambung Pak, saya juga tertarik betul dengan paparan Bapak ini tentang portofolio sebelum mendatangnya pengakuan. Nah itu terkait juga kan kita sekarang kalau mau mendapatkan SKK itu harus punya proyek dulu ya Pak ya. Nah di situ juga kita melihat dari Olmsted, dari paparan Bapak, ya memang betul seperti itu ya Pak. Apapun dia harus diakui. Dia diakui duluan dengan karyanya baru bisa masuk untuk ber-SKK. Mengingatkan kita juga sih Pak, untuk mana yang kita perjuangkan kelak gitu ya. Ketika landscape arsitek ini baru belajar untuk berdiri, seseorang berpendidikan, baru belajar berdiri untuk mendapatkan proyek.
Nah, itu bentuknya seperti apa di SKK-nya memang mendapat mudah ya Pak ya. Nah, itu ke depannya mungkin perlu mendapatkan perhatian dari kita untuk mendapatkan pengakuannya itu seperti apa gitu ya. Dan untuk Pak Didi, saya appreciate banget dengan BSD Pak, dengan apa perkembangan Banten ya khususnya utamanya di manajemen waternya. Itu saya betul-betul wow gitu ya dengan memberikan parkir-parkir air. Nah, namun yang saya masih ingin sedikit korek nih dari Pak Didi. Untuk di Nava Park atau tadi kan muter ya di Nava Park, itu apakah untuk wastewater-nya itu sudah di reuse atau belum ya Pak, atau masih digelontorkan saja? Atau ada unit pengolahan sendiri baru digelontorkan? Terima kasih. Terima kasih Bu Susi, monggo Pak Didi langsung. Iya, mungkin saya jawab bahwa ada peraturan yang baru bahwa setiap bangunan termasuk ruko juga kan ada IPAL-nya Bu sekarang. Nah, itu sudah kalau untuk Green Office Park, kalau untuk kawasan komersial seperti apartemen itu ada IPAL-nya Bu. Nah, tetapi yang sekarang yang kita lagi coba itu adalah untuk kawasan residensialnya Bu. Jadi dari perumahan ya, huniannya. Nah, itu sudah ada semuanya. Dan memang ada perubahan peraturan ya, ada perubahan peraturan yang mewajibkan sekarang semuanya kayak ruko itu adalah ada IPAL-nya, jadi ada penambahan. Jadi IPAL-nya itu nggak boleh langsung masuk ke saluran kota, tapi harus ada pengolahannya. Dan itu saat sekarang kalau kita lihat untuk ruko sepanjang dari golf ke arah Cubic itu sudah ada semuanya di depan Bu. Jadi tapi yang untuk yang lama mungkin enggak, tapi untuk sekarang sudah kita laksanakan, sudah semuanya sudah itu dan ada pengesahan ya. Setiap waktu izinnya juga ada itu. Mungkin itu Bu. Residentialnya juga lagi sekarang itu jadi ada pengelolaan, jadi ada seperti small waste plan-nya Bu. Jadi ada, kalau gedung udah pasti karena ini, tapi hunian juga ada. Untuk sepertinya Nava Park, Zora itu ada seperti itu. Baik, terima kasih Pak Didi. Apakah dari Bapak Ibu masih ada lagi? Mungkin ada di sini baru saya lihat. Oh, Mbak Devina, silakan. Ini generasi muda Banten, perkenalkan. Ini tim inti dari Panpel ini, Musprof. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dewina. Saya cuma mau menambahkan untuk Pak Didi. Pak Didi kan tadi pemaparannya BSD diharapkan supaya jadi wilayah yang hunian yang udaranya bersih gitu ya Pak ya. Cuman apakah akan ada solusi dari keilmuan landscape gitu, karena kalau kita bicara udara bersih itu kan polutan itu ada dua ya, polutan udara maksudnya. Polutan berupa gas seperti CO, CO2, NO, NO2 itu bisa dihilangkan dengan vegetasi. Tapi polutan berupa partikel PM10, PM2,5 itu nggak bisa Pak. Gitu. Jadi kalau kita lihat air quality index di Serpong sebenarnya tidak cukup baik. Gitu. Nah itu kenapa? Bukan tidak, belum. Belum. Untuk saat ini sih surveinya seperti itu karena bukan salah kitanya, karena habitnya kita sebenarnya nggak yang tinggi polusi, tapi kita dapat limpahan dari arah timur karena arah angin itu melemparnya ke kita gitu. Nah mungkin kedepannya bisa dipikirkan apakah ada solusi dari keilmuan kita sebagai arsitek landscape untuk mengurangi kadar partikel PM2,5 dan PM10 yang sebenarnya itu karsinogenik begitu Pak. Ya, dan sehingga nanti kalau muncul lagi data-datanya air quality index terburuk di Indonesia itu mudah-mudahan Banten tuh nggak masuk, apalagi Serpong juga nggak masuk gitu. Ya sekian itu aja. Seharusnya gitu, karena kita dapatnya dari mereka sebenarnya. Baik, apakah Pak Didi atau Pak Yuda akan menambahkan dari Mbak Dewina tadi? Kalau kita sebenarnya memang ada beberapa yang memang concern kita. Nah itu kita lagi bangun teknologi pemantauan untuk kadar udara yang terkonekkan terhadap apa yang plan ke depannya.
Nah, memang ada beberapa titik stasiun apa khususnya di GOP kita itu ada pemantauan itu, tapi memang solusinya bagaimana ya sementara sih kita hanya perbaikan terhadap satu kualitas air sungai, bagaimana yang selama ini sungai dianggap halaman belakang jadi halaman depan, bagaimana yang secara kategori kan semua pembangunan biasanya ntar efek-efek ke belakangnya adalah banjir. Kita coba bagaimana mempertahankan aliran-aliran sungai karena kita tidak pernah motong sungai. Kita bukan bicaranya kalau campaign dulu normalisasi, tapi bukan naturalisasi, tapi kita coba mengembangkan. Jadi kita bikin yang kita sebut kalau itu adalah main drain. Jadi drain Sungai Cisauk, kalau yang besar kan kita taunya Cisadane, tetapi kita ada namanya Sungai Cisauk, ada Cisayur Anak, itu ada semuanya dan itu terpetakan. Nah saat sekarang kita mau bentuk satu teknologi bagaimana memantau itu, memantau supaya jadi ada reportnya, jadi ada report bahwa cuacanya berdasarkan 5 tahun, 10 tahun banjir 100 tahun. Nah itu catchment area itu yang kita hitung dan kita terus update itu. Nah sementara memang yang kita pakai data terakhir itu konsultan waktu itu Perencana Jaya itu sudah hitung di sini itu terakhir 2020 ya datanya. Nah kita lagi ngembangin juga di ujung Mandarin Utara kita pakai Rambul Singapura untuk bagaimana pendekatannya bukan struktur. Karena selama ini pendekatan struktur untuk ujungnya Mandarin yang notabene-nya dulu mungkin aliran kecil jadi Mandarin ketemu Cisadane itu rontok, spillway-nya rontok. Nah kita lagi pendekatan ke hidrologis dan landscape. Nah ini lagi coba kita lagi ongoing untuk pakai Rambul. Nah, kita konsultannya Rambul Singapura karena kita mau uji coba seperti itu. Nah, untuk udaranya memang ya sementara masih belum ini, tapi kita lagi campaign untuk mobil listrik ya, bis kita listrik semuanya. Tapi memang terkait dulunya aturan sih, tapi sekarang kerannya udah dibuka aturan listrik untuk mengurangin polutan itu, seperti itu. Mungkin sementara itu yang bisa dijawab. Baik, ini saya sudah mendapat peringatan dari panitia ini bahwa kita sudah waktunya untuk istirahat siang. Bapak Ibu sekalian, Pak Bintang masih mau bicara. Oh, Pak Bintang mau bicara. 2 menit nggih, Pak. 2 menit nggih. Baik, terima kasih. Saya melihat sebuah hubungan yang penting antara yang diceritakan Pak Yuda tentang Olmsted, bahwa dia punya orientasi sosial yang cukup kuat ketika menuangkan gagasannya pada waktu itu, dan sampai hari ini nilai sosial itu masih nampak, Pak. Apa itu? Saya boleh mengatakan bahwa the park is its people, Pak. Itu saya sangat confirm dengan hal itu. Ketika kemarin pandemi, saya pergi ke taman-taman di Jakarta dan tidak ada taman, Pak. Meskipun ada Monas, ada itu, ketika nggak ada orang itu nggak ada taman, Pak, ternyata. Sehingga saya percaya bahwa memang taman itu adalah orangnya, seperti kota bukan lain daripada tentang orangnya. Nafa Park. Nafa Park ini adalah penerima sertifikat Green Chip Platinum kawasan yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia. Apa yang salah satu yang membuat mereka memenangkan selain masalah-masalah teknis adalah masalah sosial. Jadi kami itu hanya akan memberikan penilaian baik kepada kawasan-kawasan yang tidak berupa gated community atau teritori gitu ya. Jadi kami ngecek di sini apakah ini sebuah gated community gitu ya. Iya, dia punya gate ya. Tapi gate-nya relatif terbuka gitu ya. Dan yang menarik,
di tempat ini, di Nava Park ini ada taman publik, taman yang terpisah sebetulnya gitu ya, menjadi bagiannya, tetapi semula diniatkan untuk hanya menjadi tamannya penghuni, tapi sekarang sudah dibuka menjadi taman publik. Meskipun dengan waktu ya, karena kita juga punya batasan waktu, kita nggak mungkin sepanjang hari dibuka misalnya begitu. Nah, saya kira spirit ini mesti menjadi spirit kita juga ini, bahwa proses sosial itu menjadi turunan kedua yang penting mesti kita kuasai setelah proses alam. Sehingga kita mesti ingat bahwa panggilan sosial bagi landscape architect adalah sebuah niscaya dan perlu kita perjuangkan gitu ya, supaya kita tidak menjadi sebuah profesi bagi kalangan elitis. Terima kasih, saya kira itu Ustaz. Terima kasih Pak Bintang atas ini. Saya izin 1 menit ya untuk menutup ya. Menit ya. Jadi tadi saya tidak perlu meresume dari Pak Didi dan Pak Yuda karena semuanya sudah jelas dan semuanya sudah dibahas oleh para sesepuh upacara di sini ya, semua para sesepuh dari profesi arsitek lanskap Indonesia ini. Saya cuma ingin menambahkan sedikit pengalaman saya Pak waktu saya belajar. Dulu saya meneliti tentang profesi arsitektur lanskap dan memang disertasi saya itu adalah perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan profesi arsitektur lanskap perbandingan di Australia dan Indonesia Pak. Dan kebetulan memang buku itu saya baca yang tadi dipaparkan oleh Bapak. Cuma kelewatan yang saya belum pernah tahu itu Pak, yang mampir di Anyer itu nggak ada, belum tahu saya. Jadi terima kasih sekali atas pencerahannya Pak Yuda, ada satu kebanggaan gitu menjadi warga Banten bahwa ada sejarah tentang Anyer yang masuk dalam perkembangan profesi arsitektur lanskap. Mungkin izin saya menambahkan bahwa mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa yang namanya Frederick Law Olmsted itu ada 2, junior dan senior. Yang junior itu adalah anaknya Pak Frederick Law Olmsted senior tadi, dan beliau adalah pendiri Harvard School untuk program studi arsitektur lanskap, dan beliau juga adalah ketua pertama ASLA, Association of Landscape Architect American Society of Landscape Architect, ASLA. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti diskusi profesi yang sangat hangat ini dan sangat mencerahkan bagi kita semua. Terima kasih kepada para pembicara yang hebat-hebat, Pak Didi dan Pak Yuda. Juga Bapak Ibu sekalian, akhir kata saya izin untuk sedikit, biasalah ada puisi sedikit gitu ya katanya. Pantun ya. Ya, Olmsted merapat di pantai Anyer, Banten. Di tanah leluhur para jawara. Semoga jayalah pengurus profesi IALI Banten menjadi bagian dari para insan arsitek lanskap Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.